Halo Sobat Nganggur Tapi Sukses, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat agar bisa melanjutkan rutinitas nganggur yang tanpa batas dengan kecepatan cahaya. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur dari sebuah film series yang berjudul Limitless episode 1. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pemuda yang bernama Brian Finn sedang dikejar oleh pasukan FBI. Brian berlari dari kejaran FBI menuju ke stasiun subway bawah tanah. Saat berada di stasiun, Brian merasa terpojok karena sudah ditodong senjata oleh salah satu agen FBI bernama Rebecca. Dia tidak punya pilihan lain selain menabrakkan dirinya sendiri ke kereta bawah tanah. Kemudian kita kembali ke beberapa hari sebelum kejadian itu. Brian adalah seorang pemuda biasa yang cenderung bandel seperti oknum anak SMK. Bahkan dia pernah melakukan tindak pidana ringan dan ditangkap oleh polisi. Pekerjaannya saat itu adalah sebagai anggota band yang mengisi lagu di sebuah tempat yang digunakan anak muda untuk nongkrong. Akan tetapi lama-kelamaan anggota bandnya satu persatu meninggalkan Brian yang salah satunya bernama Ellie. Sampai pada akhirnya Brian pun tinggal sendirian di band itu untuk bernyanyi menghibur bocil-bocil EPEP. Brian mempunyai keluarga yang bahagia dan sering makan malam bersama. Mereka membicarakan karir masing-masing yang bisa dibilang anak dari ayah Brian semuanya sudah mapan kecuali si Jamet Brian. Saat ditanya ayahnya tentang karir bermusiknya, Brian gedabrus kalau dia akan merilis sebuah album yang pada faktanya itu hanyalah angan-angan dari Brian itu sendiri. Lalu tiba-tiba ayah Brian menjadi lemas dan pingsan, kemudian mereka membawa ayah Brian ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter tidak mengetahui ayah Brian sedang sakit apa, dan hanya memberikan suntikan infus serta obat kuat. Lalu kemudian Brian menjenguk ayahnya dan menawarkan diri untuk tinggal bersama ayah dan ibunya lagi. Tapi ayahnya menolak karena mereka baik-baik saja dan bertanya apa yang bisa dilakukan Brian untuk membantu orang tuanya. Brian pun bingung karena dia sadar untuk mengurus dirinya sendiri saja dia tidak becus. Akhirnya Brian pun memutuskan untuk menjadi pekerja magang di sebuah perusahaan finansial. Namun bukannya bekerja, Brian malah bobok ciang saat diminta untuk menyortir tumpukan dokumen. Lalu seseorang membangunkan Brian dan ternyata orang itu adalah Ellie, mantan anggota bandnya yang sudah keluar. Di situ Ellie terlihat sudah sukses dengan pakaian yang rapi dan menjadi orang penting di perusahaan tersebut. Brian kaget bukan main karena temannya sudah tidak lagi jadi pengangguran. Ellie kemudian mengajak Brian untuk sebat-sedul di sebuah kafe dan menanyakan keadaan Brian sekarang. Brian menjawab, ya gini-gini aja mangan, turu, ngising seperti sampah masyarakat. Mendengar hal itu Ellie merasa iba pada Brian dan tiba-tiba mengeluarkan satu pil transparan kemudian memberikannya pada Brian. Saat itu Brian sempat menolak karena dia sudah tobat dan tidak lagi mau mengkonsumsi narkoboy. Akan tetapi Ellie meyakinkan Brian kalau pil itu berbeda dan bisa menjadikan Brian orang terpintar di dunia saat mengkonsumsi pil tersebut yang efeknya adalah selama 12 jam. Akhirnya Brian pun menerima pil itu dan menyimpannya di kantong keringnya. Saat keluar dari kafe tersebut, Brian kemudian memutuskan untuk mencoba pil yang diberikan Ellie kemudian kembali ke tempatnya bekerja. Ajaibnya saat pil efek itu sudah bereaksi, Brian tiba-tiba menjadi penuh energi dan langsung mengerjakan tugas yang diberikan atasannya dengan sangat cepat. Tugas tersebut adalah menyortir tumpukan dokumen yang sangat banyak dan Brian diberi waktu 2 minggu untuk menyelesaikannya. Namun berkat bantuan pil tersebut Brian menyelesaikan tugasnya hanya dalam waktu 2 jam saja. Saat sudah selesai Brian memberitahu atasannya dan atasannya pun terkejut dengan pekerjaan brilian Brian. Lalu Brian memberikan saran agar atasannya putus dengan Teddy dan melanjutkan kuliah untuk mengambil gelar S2.
Atasannya pun bingung bagaimana Brian bisa tahu soal kehidupan pribadinya padahal mereka baru pertama bertemu. Namun dia tetap saja kagum dengan kecerdasan Brian. Duh, si Jamet bisa aja bikin cewek salting. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Brian pun melanjutkan untuk menikmati efek dari pil tersebut. Dia melakukan banyak hal seperti bermain catur melawan 5 orang sekaligus, bermain musik di jalanan dan menyarankan seorang penjual hotdog bagaimana agar bisa mengembangkan bisnis kecilnya. Saat itu Brian menjadi BB. Brian brilian. Lalu kemudian dia teringat dengan ayahnya yang sedang sakit dan mencoba mencari tahu apa penyakit yang diderita ayahnya sampai ketiduran. Di pagi harinya Brian terbangun dengan kepala yang sangat sakit. Akan tetapi dia langsung berbicara dengan ayah dan ibunya kalau penyakit yang diderita ayahnya adalah penyakit keturunan dari mbah buyutnya, sehingga Brian meminta ayahnya untuk melakukan tes di rumah sakit hari itu juga. Awalnya ayah dan ibu Brian ragu dengan saran dari anaknya karena pada saat itu Brian berbicara seperti orang kobam. Namun pada akhirnya mereka pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes. Saat sudah selesai, ibu Brian mengabari Brian bahwa dugaan Brian tentang penyakit ayahnya ternyata benar dan saat ini ayahnya membutuhkan transplantasi hati. Brian pun senang karena bisa membantu orang tuanya. Akan tetapi dia juga bingung bagaimana cara mendapatkan donor hati dengan cepat. Akhirnya dia pun memutuskan untuk meminta pil itu lagi kepada Ellie agar bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Di sini Brian sudah candu dengan efek dari pil tersebut. Brian pun kemudian pergi ke apartemen Ellie dan begitu terkejutnya dia melihat Ellie yang sudah dijemput malaikat maut. Brian kemudian mencari cadangan pil milik Ellie dan dia tahu Ellie selalu menyimpan barang berharganya di sebuah gitar. Dan benar saja Brian menemukan pil itu di sana. Tapi tiba-tiba pasukan FBI datang dan Brian yang sudah mengkonsumsi pil tersebut pun lari dari kejaran pasukan FBI. Berkat bantuan pil tersebut Brian berhasil mengkalkulasi semua gerakannya secara presisi. Dan kita dikembalikan ke cerita di awal tadi saat di stasiun subway. Dan ternyata saat akan menabrakkan dirinya ke kereta, Brian sudah menghitung kecepatan kereta dan tahu kapan dan di mana kereta itu akan berhenti. Kemudian Brian masuk ke kolong kereta dan kabur melalui gorong-gorong seperti Wirok. Kemudian Brian pergi mencari teman Ellie yang bernama Jay. Brian pergi ke sana karena ditahu kalau Jay berhubungan dengan meninggalnya Ellie. Saat menemukan Jay di sebuah hotel, Brian kaget karena Jay sudah dijemput malaikat maut juga. Kemudian Brian pergi ke apartemen agen Rebecca Harris untuk menjelaskan petunjuk-petunjuk yang sudah didapatkannya dan meyakinkan agen tersebut kalau Brian bukan pelakunya. Keesokan harinya Brian terkena efek samping dari pil NZT-48 dan kepalanya pusing karena kepikiran cicilan paylater di akhir bulan. Brian pun bergegas menemui teman Ellie yang lain yang bernama Adam. Saat tiba apartemen Adam, awalnya Adam menolak untuk membuka pintu. Namun karena melihat Brian yang sekarat, akhirnya dia membuka pintu dan bilang kalau dia akan menolong Brian dengan memberikan pil NZT lagi. Singkat cerita, Brian menemukan pil NZT milik Ellie yang sudah berlumuran saus merah di pot bunga yang ada di apartemen Adam. Brian pun tahu jika ternyata yang mempertemukan Ellie dengan malaikat maut adalah Adam. Tak lama kemudian Adam datang dengan membawa pistol dan hendak mengedor si Jamet Brian. Brian pun lari keluar apartemen tapi sayangnya kakinya sempat terkena gores oleh peluru yang dikerotkan Adam. Dengan terpincang-pincang Brian lari menuju ke keramaian dan dikejar oleh Adam. Di sana Brian mengancam Adam bahwa dia akan melaporkan Adam ke polisi. Tapi Adam tidak takut karena saat ini yang menjadi buron adalah Brian sendiri. Adam pun pergi meninggalkan Brian. Brian kemudian kembali ke hotelnya dan berusaha untuk mengobati luka di kakinya.
Tapi saat berusaha mencongkel luka tersebut, Brian tidak sadarkan diri karena tidak kuat menahan rasa sakitnya. Saat terbangun, Brian kaget karena dia telah ditolong oleh seorang ibu-ibu posyandu yang telah membalut luka di kaki Brian. Dia lebih kaget lagi karena di ruangan itu ada seorang senator Amerika Serikat bernama Edward Moora. Jadi guys, Edward Moora ini adalah pengguna pil NZT juga yang ceritanya ada di film Limitless tahun 2011 kalau gak salah. Nah, dia juga dulunya lebih gembel dari si Jamet Brian. Tapi berkat pil NZT, seorang Edward Moora yang dulunya gembel sekarang sudah menjadi senator hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Lanjut lagi. Edward Moora pun mengajak Brian agar mau bekerja untuknya dengan imbalan dia akan memberikan pil NZT sebanyak yang Brian mau dan juga memberikan suntikan imun agar Brian kebal terhadap efek samping dari pil tersebut. Brian yang sekarat dan kepalanya pusing karena cicilan paylater pun terpaksa mengambil tawaran tersebut. Setelah mendapatkan pil NZT dan suntikan imun, Brian kembali menjadi pintar lagi. Dia mencoba menemukan bukti bahwa Adamlah yang telah mengkoitkan Ellie dan Jay. Dia pun teringat ketika menyortir berkas karyawan di perusahaan finansial tempat Ellie bekerja, ada dokumen milik Adam dan dijelaskan bahwa Adam memiliki deposit di sebuah bank swasta. Brian pun langsung pergi ke bank itu dan pura-pura merampok bank agar FBI datang. Dan tidak lama kemudian FBI datang termasuk agen Rebecca. Rebecca pun memarahi Brian karena dia merampok bank hanya agar bisa menemui Rebecca. Brian kemudian menjelaskan bahwa FBI perlu mengecek kotak deposit ban milik Adam untuk mencari bukti bahwa Adamlah pelaku yang telah mengkoitkan Ellie dan juga Jay. Mereka pun pergi melihat kotak deposit milik Adam dan benar saja di sana terdapat pil NZT yang sudah terkena saus merah dari Ellie. Adam pun ditangkap dengan bukti tersebut. Keesokan harinya di kantor FBI, Rebecca menemui atasannya yang bernama Nas. Bukan Anas. Kulhuaile. Nas memberitahu Rebecca bahwa hasil scan terhadap otak Brian sudah keluar dan Brian dinyatakan sehat dan kebal terhadap efek samping dari pil NZT. Di sini Nas berniat meneliti Brian lebih lanjut, namun Rebecca menolaknya dan ketimbang meneliti Brian di laboratorium, kenapa tidak mempekerjakannya di FBI sebagai konsultan, karena dengan kecerdasannya dengan pil NZT Brian bisa mengalahkan semua agen FBI di kantor tersebut. Nas akhirnya menyetujui saran dari Rebecca karena Rebecca berjanji akan menjadi penanggung jawab si Jamet Brian apabila dia bertindak di luar kendali FBI. Episode 1 film ini pun ditutup dengan Rebecca yang menemui Brian dan memberikan pil NZT serta bercerita sedikit tentang kematian ayahnya yang diduga karena pil NZT juga. Nah, jadi begitu guys alur cerita dari series Limitless episode 1. Nanti kita akan lanjut ke episode 2 kalau Mimin gak males. Sampai jumpa guys, terima kasih sudah nonton. See you.